Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau mendemokan UAS BDT. Nah, di sini adalah instance yang saya buat di AWS. Nah, di sini ada satu node untuk cluster control, lalu ada node 2 node atau cluster node untuk sistem lama, lalu ada 2 node untuk sistem baru, database sistem baru. Kenapa saya menggunakan 2? Sebenarnya ini kan menyalahi aturan yang seharusnya kalau kita membuat replikasi minimal database-nya harus ada 3 node. Ini karena keterbatasan AWS yang maksimal hanya bisa 9 instance. Lalu kemudian ada 3 node untuk Redis cache-nya, lalu ada 1 node untuk web server. Lalu web server yang sudah diinstal pada ini bisa diakses melalui IP public dari web server. Nah, ini adalah website yang sudah diinstal di web server saya. Ini ada post. Lalu ada juga plugin yang sudah saya install. Sini saya menginstal Redis Object Cache untuk Redis-nya. Kemudian setelah itu saya akan menjelaskan cara proses backup-nya. Nah, ini merupakan cluster lama saya. Saya akan mencoba backup. Cara untuk backup itu cukup mudah, yaitu kita bisa create backup di sini. Saya pilih yang pertama, yang create backup biasa, lalu continue. Lalu untuk backup metodenya bisa pilih, bisa extra backup full atau MySQL dump. Sini saya akan memakai MySQL dump. Kemudian backup host-nya ini saya pakai yang di node pertama. Lalu untuk storage location-nya saya menyimpan pada controller supaya lebih mudah nanti untuk proses restore-nya. Nah, itu kita bisa langsung continue untuk memulai proses. Ya, ini di default aja. Lalu bisa create backup, nanti akan memproses job baru. Nah, jika sudah nanti akan ini ada status completed. Selanjutnya untuk melakukan restore, saya akan membuat sistem baru. Nah, ini saya membuat cluster baru di sini. Ini topologi sistem yang baru. Nah, ini saya membuat 2 node karena keterbatasan dari AWS. Ini belum ada load balancer-nya, jadi saya akan install proxy SQL terlebih dahulu dengan meremove proxy SQL di node yang awal, lalu proxy SQL ini nanti dipindah ke cluster yang baru. Nah, ini adalah sistem baru yang sudah dibuat. Jadi saya menginstal load balancer yang sudah di-remove dari cluster lama ke cluster baru. Kemudian bisa langsung di-restore. Bentar. Oke, tadi file-file backup-nya tidak muncul karena saya belum mengatur di cluster control-nya, yaitu jadi setelah kita membuat sistem baru dan menyambungkannya ke proxy SQL yang lama, kita harus mengubah CID-nya, backup record-nya, set CID-nya ke 2. Seperti itu, jadi muncul record-nya. Nah, nanti untuk restore-nya kita tinggal klik restore di sini. Nah, di sini. Nah, kita tinggal continue saja, restore. Ini tinggal restore on node. Nah, ini kita tunggu sampai jobnya selesai.
Nah, ini sudah selesai proses restore-nya. Sudah sekarang kita coba untuk refresh apakah masih bisa. Nah, ternyata masih bisa ya kita mengakses aplikasi web server kita, aplikasi WordPress kita setelah kita mengganti. Kita lihat juga postnya juga tetap ada seperti yang lama. Ini Redis object case-nya juga ada. Tema dari websitenya juga masih seperti saya memakai sistem yang lama. Nah, ini kita sudah memakai bisa dicek juga di note yang lama, note yang baru maksud saya, kalau misalnya memang sudah terrestore dengan baik. Nah, di note yang baru ini saya kasih tanda new itu sudah ada. Jadi kita tidak perlu membuat database baru karena kita restore dari sistem yang lama. Di sini sudah langsung ada database dari WordPress-nya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.